لا إناد خاطرك معنا يا مولا عناد خاطرك معنا يا عديم الجاه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim miftahi babi rahmatillah adada ma'afil milah salatan wa salaman da'imini bidawami mulkilah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marra amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita hidayah, memberikan kita taufik untuk kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini, bersama-sama kita memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama sidikin, dan mudah-mudahan dekat berkumpulnya kita di tempat ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan juga kita nanti di akhirat nanti dalam keadaan gembira seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati ya, orang tua kita, guru kita Al-Habib Abu Bakar As-Sakran, ada Al-Habib Hamzah Al-Idrus, Habib Muhammad Al-Idrus, Habib Muhammad Al-Idrus, Habib Umar Bahashim, dan para asatid ya, begitu banyak asatid yang datang. Ada Ustadz Mathari, ada Ustadz Mujibun, ada Guru Syaukani, dan para ustadz-ustadz yang lain yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada antum sekalian semua. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di malam yang mulia ini semata-mata kita berkumpul di tempat ini untuk memuliakan Allah, mengagungkan Nabi Muhammad, serta meneladani mereka yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga malam ini pas waktunya kita memperingati haul dari Syekh Abi Bakar bin Salim, salah satu cucu keturunan Nabi yang dibanggakan oleh Nabi dan membanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah memiliki anugerah yang besar diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keagungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqallaha wa takunu ma'asodikin, dan bertakwalah engkau dengan sebenar-benarnya takwa, dan bersamalah engkau dengan orang-orang shodikin. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu bertakwa dan mengikuti jalannya para siddiqin, ya, jalannya orang-orang yang benar di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kedudukan yang besar, yang agung didapatkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim sebab beliau mengikuti jalannya para nabi. Beliau berada di jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan anugerah yang besar. Kita memperingati haul seperti ini semata-mata kita membaca manakib beliau, bercerita bagaimana akhlak beliau, bagaimana rupa beliau, bagaimana sifat beliau, bagaimana mujahadah beliau. Semata-mata kita ingin meniru dari beliau, meniru dari akhlak beliau. Sehingga kalau ada yang mengatakan tidak mungkin kita mau meniru Syekh Abu Bakar bin Salim, mereka jauh dari kita, mereka amalnya luar biasa, kita apa kecil, itu adalah pandangan yang salah. Sebab yang berkata seperti itu bisa jadi dihasut oleh syaitan. Sebagaimana Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar, ketika beliau meneladani akhlak dari Syekh Abu Bakar bin Salim, bahkan beliau bercerita bagaimana karomah, keutamaan dari Syekh Abu Bakar bin Salim, sehingga sahabat beliau mengatakan, wahai Habib Hasan, ini Syekh Abu Bakar bin Salim jauh di atas kita. Mana mungkin kita mau sama seperti beliau? Beliau amalnya luar biasa, ibadahnya, mujahadahnya. Lah kita apa? Jauh. Maka dengan dorongan dari seperti itu,
pelemahan dari seperti itu, Al Habib Hasan bin Shalih Al Bahar berupaya semangat di dalam dirinya sehingga beliau menjadi seperti yang Habib Hasan bin Shalih Al Bahar yang kita tahu saat ini. Bahkan Imamul Haddad, Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad, beliau di masa beliau sangat cinta kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, sangat gemar mengikuti apa yang diamalkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan saking cintanya beliau kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau sempat kena hasud. Beliau kena hasud dari orang-orang yang benci kepada Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad, sehingga ada salah seorang ngadu kepada munsib Syekh Abu Bakar bin Salim yang saat itu masih dipimpin oleh Al Habib Ali bin Ahmad bin Ali bin Ahmad Al Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, masih turunan dari Al Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Sehingga nyampe ke kuping Al Habib Ali bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim bahwasanya dikatakan kepada beliau, ya Habib Ali, bahwasanya Abdullah Al Haddad itu mau nyamain Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia mau ngikutin laganya, gayanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Sehingga ketika Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad ziarah ke kota Inat, ziarah ke makam Syekh Abu Bakar bin Salim, dan beliau masuk ke rumah munsib yang saat itu masih dipimpin oleh Habib Ali bin Ahmad. Datang ke rumahnya Al Habib Ali bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, duduk di situ, cerita sama Habib Ali, wa subhanallah, turunannya dari Syekh Abu Bakar bin Salim itu seperti doanya kakeknya, yakni mereka turunan dari Syekh Abu Bakar bin Salim memiliki hati yang bersih. Sebab dari doanya Syekh Abu Bakar bin Salim, mereka turunannya didoakan sampai hari kiamat oleh Al Habib Syekh Abu Bakar bin Salim memiliki hati yang bersih. Sehingga apa yang terlintas di kepikiran mereka, mereka katakan. Apa yang ada di dalam hati mereka, mereka ucapkan tanpa pura-pura. Sehingga ketika Al Habib Abdullah Al Haddad datang di hadapannya, Al Habib Ali bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim bertanya kepada Al Habib Abdullah Al Haddad, ya Abdullah, saya dengar engkau sekarang berlaga seperti laganya Syekh Abu Bakar bin Salim. Engkau niru gayanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Engkau tampangnya mengikuti tampang Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka Habib Abdullah bin Haddad dengan bijaksananya, dengan akhlaknya, dengan adabnya kepada Habib Ali, beliau katakan, ya Habib Ali, anugerah yang besar diberikan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim hingga mendapatkan kedudukan yang mulia seperti itu, siapa yang memberikannya? Maka kata Habib Ali bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Lalu kata Imam Haddad, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah itu yang besar kepada saya, apakah Allah mampu atau tidak? Maka ketika mendengar jawaban tadi, Al Habib Ali bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar takjub, kaget, dan ia katakan tanpa refleks, beliau mengatakan, yu'tik wa ziyadah, yu'tik wa ziyadah, yu'tik wa ziyadah. Kata Al Habib Ali bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar, Allah bakal berikan kepada engkau lebih, engkau akan berikan kepada engkau lebih dari itu, bahkan lebih daripada itu, bahkan lebih daripada itu. Sehingga kebersihan hati dari mereka menjadikan mereka memiliki kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kehadiran Syekh Abu Bakar bin Salim itu sebelum hadirnya beliau di kota Inat sudah diramal, sudah dikasyaf oleh penduduk-penduduk, oleh orang-orang besar yang kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang bakal kehadirnya Syekh Abu Bakar bin Salim di kota Inat. Bahkan pernah Al-Imam Asy-Syarif Al-Arif Bilal Mukashif Sohibul Karamah Al-Khawarid Al-Ada As-Sayyid Ahmad bin Alwi Bajahdab yang beliau tinggal di kota Maryamah, sekali waktu beliau datang ke kota Inat, iya, ziarah ke kota Inat, dan saat itu Inat belum maju, belum besar, belum ditempati Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, ketika itu dia datang ke kota Inat, sampai dia lewat di semak belukar, di bebatuan tanah yang penuh dengan semak belukar, lalu beliau mengatakan, dan dia berhenti lalu duduk, sehingga beliau mengatakan akan lahir salah seorang anak kami yang mempunyai keagungan dan ia akan tinggal di tempat ini. Dan saat itu
tempat yang didudukin ya jadi tempat dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan bukan cuma itu, ya, Al-Kutub Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid, beliau meriwayatkan bahwa wali lainnya yang telah meramalkan keberadaan dan keagungan Syekh Abu Bakar bin Salim adalah Al-Wali Al-Imam Muhammad bin Ahmad Jamalul Lail, sehingga beliau berkata akan ada di sini yakni kota Inat salah seorang dari anak-anak kami yang akan termasyhur keagungannya dan kewaliannya, dan kubahnya akan berada di kota ini. Ya. Sehingga kehadiran Syekh Abu Bakar bin Salim memiliki pandangan khusus bagi wali-wali di zamannya, sehingga beliau mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau memiliki banyak guru. Salah satu guru beliau adalah Syekh Al-Faqih Al-Sufi Umar bin Abdullah Bamakromah. Ya. Satu kali beliau dengan gurunya Syekh Umar Bamakromah ini sedang duduk belajar dari kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah. Ya, saat itu Syekh Abu Bakar bin Salim usianya masih belia, masih muda. Ketika dia duduk belajar dengan gurunya, tiba-tiba Syekh Abu Bakar bin Salim bertanya kepada gurunya Syekh Umar Bamakromah. Dia katakan, wahai guruku, apakah arti dari kekeramatan atau karomah? Apa itu karomah? Maka kata gurunya, karomah ialah kebetulan gurunya ini lagi pegang kurma, biji kurma. Dia lagi pegang biji kurma, dia bilang seandainya biji kurma ini kalau saya lemparkan di tanah, maka dia akan tumbuh dan berbuah pada saat itu juga. Itu namanya karomah atau keramat. Sehingga gurunya pun menirukan, biji kurma yang dia pegang dia lempar. Dengan izin Allah timbul batang pohonnya, timbul batang pohon kurma langsung berbuah pada saat itu di hadapan para murid dan juga di hadapan Syekh Abu Bakar bin Salim. Sehingga murid-murid yang lain ketika melihat kejadian itu mereka mengambil kurma tersebut sambil memakan. Sehingga ada salah seorang murid nyeletuk pengen ngetes Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia katakan, loh, ya Syekh Abu Bakar, apakah engkau bisa seperti ini, mengeluarkan kekeramatan seperti ini? Apakah engkau bisa? Soalnya kami butuh lauk untuk makan kurma ini. Maka dengan izin Allah Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, kalau engkau mau. Kebetulan mereka sedang ada di dalam masjid, ya, di dalam masjid, dan di dalam masjid itu ada sumur, ya, ada sumur mereka buat wudu, buat yang lain. Yang seketika itu ia katakan, coba engkau lihat di sumur itu, apa yang engkau dapat di dalam situ engkau ambil. Maka teman-teman Syekh Abu Bakar bin Salim tadi, mereka lihat di dalam sumur ternyata ada ikan yang besar. Ada dia dapatkan ikan yang besar dengan sebab kekeramatan dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Padahal kalau mau dipikir, dalam masjid ada sumur, mana mungkin ada ikannya. Masjid dipakai wudhu, masjid dipakai buat bersihin masjid atau diminum. Tapi kata Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau engkau mau buat lauk itu makanmu, coba engkau lihat di sumur itu, apa yang ada di dalam situ engkau ambil. Ternyata ketika dia lihat, dia dapati ikan yang besar di dalam sumur tersebut. Ya, bahkan kekeramatan dari Syekh Abu Bakar bin Salim sangatlah banyak, ya. Dan semua kekeramatan tersebut dia dapati, bahkan bukan hanya bermalas-malasan, akan tetapi dengan mujahadah yang besar, dengan sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mendapatkan kemuliaan yang besar seperti itu. Sehingga pernah diriwayatkan juga bahwa dari Al-Mu'alim Al-Fadil Ahmad bin Abdurrahman Bawadir, beliau berkata ada satu kisah yang diriwayatkan Ar-Rajul As-Salih Al-Mu'alim Al-Walid Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Bawazir, yang ia terima riwayatnya dari beberapa kaum solihin. Dikatakan bahwasanya sesungguhnya Syekh Abu Bakar bin Salim ketika sedang membangun masjidnya, ya, ketika beliau membangun masjidnya ada salah seorang tukangnya, ya, tukang dari beliau yang bernama Ibnu Ali. Beliau mengatakan kepada tukang tadi, ya Ibnu Ali, dinding yang kau dirikan ini tidak akan dimakmurkan. Maksudnya dindingnya agak mundur, kurang, posisinya kurang sedikit maju gitu. Seandainya kalau engkau majukan, ini lebih makmur lagi, lebih bisa dimanfaatin dinding tersebut, sehingga tanahnya bisa dimanfaatin karena dindingnya dikasih maju lagi, dikasih lebar. Sehingga Ibnu Ali mengatakan, ya Sayyidi, yang Anda inginkan kemaslahatan, akan tetapi bagaimana kami mengerjakannya, ya. Kami merubahnya ini nggak bisa, kata
kata tukangnya tadi, kami nggak bisa ngerubahnya, harus digeser lagi, nggak bisa. Maka dengan karomahnya dari Syekh Abu Bakar bin Salim, dan kebetulan beliau megang asok, ya, megang tongkat tersebut, beliau pukul ke dinding tersebut, ya. Maka dengan izin Allah dinding tersebut bergeser sesuai apa yang diinginkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Dinding yang sudah permanen diketok, ya, dipukul dengan Syekh Abu Bakar bin Salim sehingga dinding tersebut bergeser sesuai kemauan dari Syekh Abu Bakar bin Salim, sehingga sampai saat ini bekasnya pun masih ada, bekas geseran dinding tersebut. Bahkan pohon kurma yang tadi diceritakan oleh berkah karomah dari guru dari Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Umar Bamakromah, itu masih ada. Ya, batang kurmanya di dalam masjid masih ada, sehingga beliau mendapatkan pujian, ya, dari Sayyidina Al-Faqih Al-Alama Al-Abdullah bin Abu Bakar Al-Ghadri Basyib. Dalam bait syairnya dikatakan, fa anta qad umitu ya sayyidi, dikatakan engkau wahai tuanku telah diberikan kekuasaan yang mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala, ila jiddarika yuzal fazala, sebagaimana dinding yang engkau perintahkan untuk pindah, dia perintah, dia bergerak sesuai dengan kemauanmu. Aktukum yasiru fi ma tasya'u, sungguh engkau dikatakan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hak tasrif, ya, apa itu, pengaturan, bebas untuk mengatur dengan apa yang sesuatu yang engkau inginkan. Haya wa mayitan wa rabbina zul jalal, dikatakan setiap apapun yang hidup dan yang mati, ya,